Jika hari ini engkau merasa lelah mengejar, jika pintu rezeki terasa semakin sempit, jika hidup seakan berjalan di tempat, meski langkahmu tak pernah berhenti, maka berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar. Dengarkan ini baik-baik. Ada satu zikir, satu kalimat agung, yang jika engkau bacakan dengan hati yang sadar, sebanyak 19 kali saja, maka rezekimu insya Allah tidak akan pernah terputus. Bukan karena kalimat ini magis, tapi karena ia menyentuh langit dan menggetarkan rahmatnya untukmu. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar, yang maha nyata. Zikir ini bukan jimat, bukan mantra, tapi ini adalah tali cahaya yang jika kau genggam dengan yakin, maka langit akan terbuka, bumi akan melunak, dan hidupmu akan menemukan jalan. Inilah kisah tentang satu zikir yang telah mengubah hidup banyak orang, dan mungkin akan mengubah hidupmu juga. Bab 1. Makna lahir dan batin dari kalimat agung. Kalimat La ilaha illallahul malikul haqqul mubin bukan hanya susunan huruf dan kata yang indah dalam bahasa Arab, melainkan adalah sebuah pernyataan eksistensial terdalam seorang hamba tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Di permukaan ia tampak seperti kalimat tauhid biasa, namun ketika direnungkan, kalimat ini menyimpan pelajaran yang sangat luas tentang makna hidup, hakikat keberadaan, dan relasi spiritual manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan bahwa hidup ini bukan milik kita, bukan juga milik dunia, tapi milik Dia yang menggenggam seluruh jagat raya tanpa sedikit pun celah. Setiap kali kalimat ini terucap, seharusnya ia tak keluar dari lidah saja, tetapi dari hati yang sadar sedang memutus segala bentuk ketergantungan pada makhluk dan menambatkannya hanya pada Sang Pencipta. Kalimat ini, jika diucapkan dengan kesadaran penuh, sejatinya adalah deklarasi pembebasan ruhani dari segala bentuk perbudakan dunia. Frasa pertama, La ilaha illallah, adalah pondasi seluruh agama dan kehidupan. Ia bukan hanya penolakan terhadap berhala fisik, tapi juga terhadap berhala-berhala modern, harta, kekuasaan, jabatan, popularitas, bahkan ego. Setiap kali kita menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu berarti kita sedang mencabut akar kebergantungan kepada segala sesuatu selain Dia. Dan itu termasuk harapan kepada manusia, ketakutan kepada masa depan, dan ketergantungan pada sistem duniawi yang fana. Kalimat ini juga merupakan afirmasi kekuatan batin, bahwa hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kuasa dan pemberi rezeki, maka manusia tidak lagi menjadi budak keadaan. Kalimat tauhid ini membebaskan jiwa dari rasa cemas karena ia mengalihkan orientasi kehidupan dari dunia yang terbatas kepada zat yang tak pernah terbatas. Ia adalah pondasi spiritual yang kokoh, yang apabila tertanam dalam hati tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Lalu disambung dengan sifat Al-Malik, yang artinya Sang Raja, penguasa mutlak. Dalam konteks ini, Allah tidak sedang digambarkan sekadar sebagai raja simbolik, tetapi sebagai penguasa hakiki atas segala sesuatu, atas udara yang kita hirup, denyut jantung yang berdetak, bahkan atas pikiran yang muncul dalam benak kita. Kita sering mengira bahwa kita mengendalikan hidup kita, padahal pada hakikatnya kita hanyalah makhluk yang berjalan di atas ketetapannya. Menyadari bahwa Allah adalah Al-Malik membuat kita meletakkan segala harapan hanya kepadanya, bukan kepada sistem ekonomi, bukan kepada orang-orang berpengaruh, dan bukan kepada kekuatan logika semata. Kita akan lebih mudah menerima takdir, lebih lapang dalam menerima ujian, dan lebih bersyukur dalam menerima nikmat, karena kita tahu semua berasal dari satu Raja yang maha adil. Selanjutnya, nama Al-Haq yang berarti yang maha benar. Ini adalah penegasan bahwa dalam dunia yang penuh kepalsuan dan manipulasi, ada satu zat yang kebenarannya absolut dan tak tergoyahkan. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah adalah Al-Haq, maka dia tidak akan lagi mencari pembenaran dari dunia, dari manusia, atau dari validasi eksternal. Ia cukup yakin bahwa selama berada di jalan yang diridai Allah, maka ia telah berada di jalur yang benar, sekalipun seluruh dunia menentangnya. Keyakinan ini memberikan ketenangan luar biasa,
karena seseorang tidak lagi hidup untuk menyenangkan makhluk, tetapi hanya untuk menyelaraskan hidupnya dengan kebenaran ilahi. Dan dari keyakinan ini akan tumbuh keberanian untuk hidup otentik, jujur, dan penuh integritas. Sesuatu yang sangat langka namun sangat dibutuhkan dalam perjalanan meraih rezeki yang halal dan berkah. Terakhir, nama Al-Mubin yang Maha menyatakan dengan jelas. Allah tidak menyembunyikan kebenaran dari siapapun yang bersungguh-sungguh mencarinya. Dalam zikir ini, pengucapan nama Al-Mubin adalah pengakuan bahwa jalan hidup, hikmah dari ujian, dan petunjuk dari Allah sebenarnya telah disediakan dengan gamblang dalam kitabnya dan dalam ciptaannya. Hanya saja manusia seringkali terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, atau terlalu sombong untuk merenunginya. Maka ketika kita membaca zikir ini dengan khusyuk, kita sedang memohon agar dibukakan mata hati untuk melihat kejelasan yang selama ini tersembunyi. Kita meminta agar Allah membuka tabir-tabir kebingungan dan menunjukkan kita ke jalan rezeki yang bukan hanya mengalir deras, tetapi juga penuh berkah. Kalimat ini adalah doa dalam bentuk zikir, sebuah harapan agar setiap hal yang sebelumnya gelap dan samar menjadi terang dan nyata. Bab 2. Mengapa harus 19 kali? Rahasia angka di balik zikir. Banyak amalan dalam Islam disusun bukan hanya berdasarkan nalar manusia, tetapi atas ilham yang diwariskan dari tradisi Rasulullah dan para ulama saleh. Maka ketika sebuah amalan seperti zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin disarankan untuk dibaca sebanyak 19 kali, tentu bukan sekadar kebetulan atau permainan angka. Ada rahasia di balik angka itu yang jika direnungi lebih dalam akan membuka tabir harmoni antara langit dan bumi. Dalam surah Al-Muddatsir ayat ke-30, Allah berfirman, Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19. Ini bukan hanya jumlah malaikat penjaga neraka, tapi isyarat bahwa angka 19 adalah angka yang penuh kekuatan. Angka ini menjadi simbol otoritas dan pengaturan ilahi, dan karenanya banyak zikir tertentu yang disarankan dalam hitungan ini sebagai bentuk penyelarasan spiritual terhadap pola-pola kosmik yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam penelaahan numerik Al-Quran, angka 19 ternyata menjadi fondasi tersembunyi yang mengatur keteraturan berbagai ayat dan huruf. Beberapa ilmuwan Muslim, seperti Rashad Khalifah, mengkaji struktur matematis dalam wahyu dan menemukan bahwa Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Kalimat pembuka yang menjadi kunci setiap surah kecuali satu. Bahkan dalam kajian linguistik Arab klasik, angka 19 melambangkan kesempurnaan dari sudut pandang struktur gramatikal, karena ia memadukan keunikan satuan dan kesatuan angka yang tidak bisa dibagi rata. Angka yang berdiri tegak dan kuat, seperti zikir ini, yang menjadi pengokoh batin bagi orang-orang yang mengamalkannya secara istiqomah. Maka ketika seseorang mengucapkan zikir ini 19 kali, dia bukan hanya sedang menghitung secara matematis, tetapi juga sedang menyelaraskan dirinya dengan cetak biru ilahi yang tersembunyi dalam struktur semesta. Jika kita melihat kehidupan sebagai susunan tak terlihat dari getaran-getaran energi, maka zikir bukan sekadar bacaan, tetapi suara spiritual yang menggema di antara ruang-ruang batin dan alam gaib. Membaca zikir ini sebanyak 19 kali akan menciptakan semacam resonansi jiwa yang stabil, harmonis, dan terbuka terhadap limpahan energi positif dari alam ruh. Inilah mengapa banyak orang yang merasakan perubahan batin setelah rutin mengamalkannya. Bukan karena ada kekuatan gaib dalam angka 19 itu sendiri, tetapi karena Allah telah meletakkan rahmat-Nya dalam pola-pola keteraturan yang kita ikuti dengan niat ikhlas. Semakin rutin zikir ini diamalkan dalam hitungan yang tepat, semakin hati terbiasa dengan irama kehadiran ilahi. Dan ketika hati telah menyatu dengan irama itu, maka rezeki pun tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar dengan panik, melainkan hadir sendiri dengan tenang dan teratur. Selain itu, angka 19 memiliki posisi yang unik dalam logika spiritual. Ia bukan hanya angka ganjil, tetapi angka ganjil yang sulit diprediksi.
Ia tidak berpasangan seperti angka 18 atau 20, maka ia menjadi simbol dari sesuatu yang berdiri sendiri, tegas, dan unik. Sebagaimana seorang hamba yang mengandalkan hanya kepada Allah, tanpa tergantung pada pasangan-pasangan duniawi. Dalam konteks zikir, 19 adalah lambang kemandirian tauhid, bahwa seseorang telah cukup dengan Allah dan tidak lagi menggantungkan harapan pada sebab-sebab semata. Dengan begitu, zikir ini bukan hanya membuka pintu rezeki dalam bentuk fisik, tetapi juga membebaskan hati dari ketergantungan yang menyesakkan, dan itu sendiri adalah bentuk rezeki batin yang tak ternilai. Lebih dalam lagi, pengulangan 19 kali adalah bentuk latihan kesadaran, muraqabah, yang halus tapi kuat. Setiap pengulangan adalah seperti hentakan pada pintu hati yang selama ini tertutup oleh keraguan, dosa, atau kelelahan dunia. Dan ketika zikir itu diulang secara konsisten setiap hari, maka satu persatu lapisan batin akan terbuka, memperlihatkan cahaya keyakinan yang selama ini tersembunyi. Dengan terbukanya cahaya itu, seseorang tidak lagi hidup dalam kecemasan rezeki, karena ia telah menemukan bahwa sumber rezeki sejati ada di balik zikir yang ia lantunkan. Inilah rahasia yang tak banyak diketahui, bahwa rezeki tidak selalu datang dari luar, tapi seringkali justru datang dari dalam. Dari perubahan kesadaran, dari naiknya iman, dan dari kemurnian hati yang kembali tersambung dengan pemilik alam semesta. Bab 3, rezeki adalah energi, bukan benda. Kebanyakan manusia mengira bahwa rezeki hanya berupa benda-benda yang bisa dilihat dan disentuh. Uang dalam dompet, makanan di meja makan, kendaraan di garasi, atau saldo rekening di bank. Namun dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, rezeki bukanlah benda, melainkan energi, getaran ilahiyah yang mengambil berbagai bentuk sesuai kebutuhan hamba. Kita tidak benar-benar memiliki rezeki, sebagaimana kita tidak memiliki napas kita sendiri. Ia hanya datang, mengalir, menetap sementara, dan pergi sesuai kehendak pemiliknya. Kalimat zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin bukan hanya pembuka pintu rezeki lahiriah, tapi pembuka jalur-jalur energi spiritual yang selama ini terhambat karena kelalaian, kecemasan, atau kelekatan pada dunia. Rezeki yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat, tetapi apa yang bisa kita rasakan keberkahannya, ketenangannya, dan manfaatnya. Banyak orang memiliki harta, tetapi jiwanya miskin, gelisah, dan penuh ketakutan kehilangan. Itu adalah bentuk rezeki yang palsu, seperti air laut yang jika diminum justru menambah haus. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya biasa-biasa saja, namun keluarganya damai, anak-anaknya penuh cinta, pikirannya lapang, dan setiap malam ia tidur dengan tenang. Rezeki seperti itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dicuri. Ia datang dari energi ketundukan dan ketulusan, yang dibangkitkan dari hati yang hidup dalam zikir dan keyakinan. Zikir yang dibaca 19 kali setiap hari menjadi semacam charging spiritual yang memulihkan frekuensi jiwa yang selama ini terganggu oleh getaran negatif dunia. Stres, ambisi buta, iri, dan perasaan tidak cukup. Ia menyelaraskan kembali manusia dengan getaran ilahi. Dan ketika frekuensi itu cocok, rezeki pun mengalir tanpa perlu dikejar dengan rakus. Kalimat zikir ini adalah deklarasi tauhid yang dalam. Ia mengalirkan energi karena memutuskan segala ikatan batin dengan selain Allah. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan maha nyata, maka ia sedang membuka pintu-pintu cahaya dalam dirinya. Dan dari cahaya itulah rezeki mulai mencari jalan turun. Bukan rezeki yang datang dengan tipu daya, melainkan rezeki yang datang karena pencahayaan ruh. Dalam dunia metafisika Islam, setiap kata yang dilafazkan dengan iman dan rasa hadir hati, khusyuk, adalah semacam gelombang getar yang naik ke langit dan kembali dalam bentuk anugerah. Maka, bukan berapa kali kita mengucap yang menjadi penentu utama, tetapi seberapa dalam kita hadir saat mengucapkannya. Dan dengan 19 kali pengulangan, ada cukup waktu untuk menurunkan hati ke dalam kesadaran penuh, bahwa rezeki sejati datang ketika hati sudah bersih untuk menerimanya. Seorang arif pernah berkata, rezeki bukan soal diberi, tetapi soal layak menerima.
Banyak orang tak menyadari bahwa mereka sebenarnya belum siap menerima rezeki yang mereka minta. Mereka memohon uang banyak, tapi belum bisa amanah. Mereka meminta usaha lancar, tapi belum siap jujur dalam berdagang. Maka zikir ini bukan hanya alat untuk memanggil rezeki, tetapi juga cermin untuk melihat apakah kita sudah layak menerima apa yang kita minta. Dalam tiap pengulangan, kita seperti sedang menghaluskan sisi-sisi tajam dalam batin. Rasa ingin menguasai, menuntut, membandingkan, atau merasa berhak. Dan ketika batin telah dilunakkan oleh kalimat tauhid ini, maka rezeki akan menemukan pintunya, karena ia tidak akan turun kepada hati yang sempit, tetapi kepada hati yang lapang, bersih, dan tunduk sepenuhnya. Rezeki dalam bentuk energi juga berarti bahwa ia bisa datang melalui siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk yang tak selalu kita harapkan. Kadang rezeki hadir dalam bentuk masalah yang membuat kita lebih kuat. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan agar kita lebih peka terhadap yang tersisa. Dan kadang ia datang dalam bentuk diamnya langit agar kita belajar percaya tanpa tanda. Zikir ini mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang perlu kita siapkan ruangnya di dalam hati. Dan hanya hati yang disucikan dengan kalimat tauhid, yang terbiasa tunduk pada Allah sebagai Al-Malik, yang jujur memandang Allah sebagai Al-Haq, dan yang terbuka terhadap petunjuknya sebagai Al-Mubin. Hanya hati seperti itu yang mampu menerima aliran energi rezeki yang tak terputus dari langit ke bumi. Bab 4. Ketenangan batin. Gerbang pertama menuju rezeki. Jika kita cermati kehidupan, salah satu ironi terbesar yang sering terjadi adalah banyaknya orang yang mati-matian mencari rezeki, namun lupa menyiapkan wadahnya, yaitu ketenangan batin. Padahal sekeras apapun seseorang bekerja, jika batinnya tidak tenang, penuh kekhawatiran, diliputi rasa cemas, dan selalu merasa kurang, maka sebesar apapun rezeki yang datang akan terasa tak cukup, tak menyenangkan, dan cepat menguap. Ketenangan bukanlah kemewahan, tapi syarat dasar untuk menerima rezeki dengan rasa syukur. Dan inilah mengapa zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin ketika dibaca 19 kali setiap hari menjadi latihan batin yang luar biasa dahsyat. Ia menyiapkan hati untuk menjadi bejana yang layak menerima limpahan karunia Allah. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosional dan spiritual. Kita hidup di zaman yang penuh gangguan. Suara-suara media sosial, tekanan sosial untuk terlihat sukses, perbandingan yang tak ada habisnya, dan ekspektasi hidup yang kian tinggi. Dalam hiruk-pikuk ini, hati menjadi mudah gelisah, pikiran cepat lelah, dan ruh kehilangan arah. Maka zikir ini berperan seperti rem di tengah kecepatan hidup yang membabi buta. Setiap kali kita duduk, menundukkan kepala, dan mengucap zikir ini dengan pelan dan sadar, kita sedang mengajak ruh kembali pulang ke asalnya. Kalimat tauhid itu mengingatkan bahwa dunia ini sementara, bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahwa Allah adalah penguasa segalanya, dan bahwa kita aman dalam pengaturannya. Dari sinilah ketenangan lahir, bukan dari kepastian finansial, tetapi dari kepastian bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertawakal. Batin yang tenang adalah magnet rezeki. Mengapa? Karena dalam ketenangan seseorang bisa berpikir jernih, melihat peluang dengan mata hati, dan bertindak tanpa panik. Dalam ketenangan, seseorang mampu menunggu waktu yang tepat, tidak tergesa, tidak serakah, dan tidak mudah tergoda oleh jalan yang batil. Rezeki yang datang kepada orang seperti ini akan disambut dengan syukur dan dikelola dengan bijak. Sedangkan bagi hati yang gelisah, bahkan rezeki yang besar pun akan terasa seperti beban. Maka, sebelum memohon tambahan rezeki, mintalah terlebih dahulu ketenangan. Dan zikir ini adalah kunci menuju ketenangan itu. Ia seperti pelukan spiritual dari langit kepada hati yang selama ini ketakutan, bingung, atau merasa tidak cukup. Kalimat ini juga memberi efek psikologis mendalam. Ketika kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa hanya Dia Raja yang sejati, bahwa Dia adalah sumber kebenaran, dan bahwa Dia selalu menampakkan jalannya, maka kita sedang menanamkan dalam diri keyakinan bahwa hidup ini bukanlah kekacauan tanpa arah, bahwa di balik segala peristiwa ada rancangan, di balik setiap tertundanya keinginan ada hikmah,
dan bahwa di balik setiap penolakan ada perlindungan. Kesadaran ini adalah fondasi utama dari rasa damai. Dan dari damai itu muncul keberanian untuk melangkah, keyakinan untuk berusaha, dan kesabaran untuk menunggu hasil. Itulah mengapa zikir ini menjadi lebih dari sekadar ibadah lisan. Ia adalah terapi spiritual yang menyentuh akar kegelisahan manusia modern. Banyak orang berusaha mencari ketenangan di luar dirinya, dengan liburan mahal, dengan mengubah gaya hidup, atau dengan mencari pengakuan sosial. Tapi semakin mereka mencari di luar, semakin mereka kehilangan arah. Padahal ketenangan yang sesungguhnya hanya bisa tumbuh dari dalam, dari hati yang terhubung dengan Allah. Dan zikir ini adalah kabel penghubung itu. Ia menyambungkan kita kembali dengan pusat kedamaian semesta, Zat yang maha tenang. Maka siapa yang menjaga zikir ini bukan hanya akan dimudahkan rezekinya, tetapi akan ditenangkan jiwanya. Dan ketika jiwa telah tenang, hidup tidak lagi terasa berat. Rezeki tidak lagi dikejar, melainkan mengalir. Masalah tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi pintu pertumbuhan. Inilah keberkahan sejati dari ketenangan batin yang dilahirkan oleh kekuatan zikir yang dalam dan konsisten. Bab 5. Rezeki tak pernah terputus, hanya tersamar. Salah satu kesalahan terbesar manusia dalam memahami rezeki adalah mengira bahwa ketika rezeki tampak seret atau berhenti, maka Allah sedang meninggalkan mereka. Padahal rezeki dari Allah tidak pernah benar-benar terputus. Ia hanya berubah wujud. Ia hanya tersamar oleh keterbatasan pandangan kita yang terlalu sibuk menilai dari sisi materi. Allah yang menciptakan kita, mengatur napas kita, menjaga jantung kita agar terus berdetak tanpa kita sadari. Mungkinkah Ia yang sedemikian teliti dan penuh kasih tiba-tiba menutup pintu rezeki tanpa alasan? Zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin adalah kalimat yang membongkar tirai tersebut. Ia mengingatkan kita bahwa kadang rezeki tidak hilang, tetapi tersembunyi di balik rasa syukur yang belum tumbuh. Ia tetap mengalir tapi tertahan karena kita tidak menyadari bentuknya. Banyak orang merasa hidupnya sempit, bukan karena memang miskin, tetapi karena hatinya terlalu sibuk menuntut bentuk rezeki yang spesifik. Mereka hanya menyebut rezeki bila itu uang tunai, proyek besar, atau peningkatan gaji. Padahal saat sakit, lalu sembuh, itu rezeki. Saat ditolak dalam usaha yang ternyata berisiko besar, itu juga rezeki. Saat diberi waktu luang untuk introspeksi, itulah rezeki batin yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Zikir ini menyadarkan kita akan keluasan makna rezeki. Setiap kata dalam zikir tersebut adalah seruan batin bahwa Allah tidak pernah abai, bahwa kebaikan tetap terjadi meskipun tidak dalam bentuk yang kita inginkan. Dan hanya orang-orang yang membersihkan hatinya dengan zikir secara rutin yang mampu melihat keberadaan rezeki dalam setiap peristiwa hidup. Ketika kalimat zikir itu diulang 19 kali dengan kesadaran penuh, perlahan-lahan penghalang batin mulai pecah. Dinding-dinding keluhan dan rasa tidak puas mulai runtuh. Mata hati menjadi lebih tajam dan kita mulai melihat bahwa ada karunia Allah yang tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Kita akan menemukan bahwa bahkan penundaan dalam hidup adalah bentuk perlindungan. Bahwa tidak semua rezeki datang dengan wujud yang menyenangkan di awal. Kadang ia datang seperti badai, tetapi di baliknya ada tanah yang lebih subur. Maka yang dibutuhkan bukan memaksa pintu-pintu dunia terbuka, tetapi menata hati agar siap menerima rezeki dalam bentuk apapun. Dan zikir ini, dengan kekuatan tauhidnya, melatih kita untuk siap dalam segala bentuk pemberiannya. Sungguh, siapa yang menjaga zikir ini secara istiqomah, ia akan mulai merasakan bahwa hidupnya tidak pernah benar-benar kosong. Akan ada rasa cukup yang tumbuh dari dalam, meski secara logika tidak ada tambahan materi yang signifikan. Dan justru dari rasa cukup itu, keberlimpahan mulai datang. Sebab keberlimpahan bukan dimulai dari banyaknya benda, tapi dari hati yang lapang. Ketika Allah melihat seorang hamba yang hatinya penuh syukur, sabar dan tenang, maka rezeki dalam bentuk apapun akan diberikan dengan kemudahan yang lembut. Ia tidak akan terasa seperti kejutan, melainkan seperti sesuatu yang memang telah disiapkan. Dan inilah buah dari zikir yang istiqomah. Kita tidak lagi gelisah menanti karena kita tahu
Apa yang datang dari Allah selalu tepat waktu. Tidak ada satu hari pun di mana Allah tidak mengirimkan rezeki kepada makhluknya. Bahkan pada hari-hari ketika kita merasa semuanya serba gelap, rezeki itu tetap turun. Mungkin dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Mungkin dalam bentuk air mata yang membuat hati bersih. Atau dalam bentuk orang lain yang tiba-tiba hadir membawa secercah cahaya. Maka jangan pernah menyangka bahwa rezeki telah berhenti. Yang perlu dihentikan adalah cara kita membatasi makna rezeki. Zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ketika dibaca dengan hati yang sadar akan memperluas cakrawala pemahaman kita. Kita akan tahu bahwa rezeki tidak selalu harus tampak, tidak selalu harus besar, dan tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Tapi ia selalu datang, karena Allah tidak pernah ingkar pada jaminannya. Bab 6. Menggenggam rezeki dengan tawakal, bukan cemas. Dalam perjalanan hidup, manusia sering terjebak pada dua kutub ekstrim. Merasa terlalu percaya diri bahwa ia mampu mengatur segalanya, atau sebaliknya, terlalu cemas, seolah hidupnya bergantung pada variabel yang tak pernah pasti. Keduanya menandakan bahwa hati belum benar-benar bertawakal. Padahal dalam zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, tersimpan fondasi utama dari sikap hidup yang ideal. Penyerahan total kepada Allah, disertai keyakinan bahwa Dia tidak pernah keliru dalam menetapkan rezeki. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah berikhtiar sepenuh hati sambil menyandarkan seluruh hasilnya pada kehendaknya. Zikir ini saat diulang 19 kali adalah penegasan bahwa kita sedang berserah, bukan menyerah, bahwa kita sedang melepas beban hasil dari pundak kita dan mengembalikannya ke langit. Kecemasan dalam hati tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh logika semata. Seseorang boleh membaca banyak teori tentang optimisme, namun jika hatinya belum ditambatkan pada Zat yang Maha Mengatur, maka ketakutan akan tetap bersarang dalam dadanya. Karena itu, zikir ini menjadi senjata yang luar biasa untuk menenangkan kekacauan mental. Saat diucapkan dengan perlahan dan penuh kesadaran, kalimat tersebut menanamkan keyakinan bahwa hidup ini tidak berjalan di luar kendali, bahwa Allah yang Maha Raja sedang mengurus setiap detail peristiwa, termasuk hal-hal kecil yang tampak sepele. Bahkan hal yang terlihat sebagai kegagalan pun bisa menjadi rezeki tersembunyi yang akan terlihat indah di akhir perjalanan. Dan hanya hati yang bertawakal yang mampu melihat itu dengan mata jiwa, bukan mata dunia. Mereka yang hidup dalam kecemasan soal rezeki biasanya terlalu fokus pada kalkulasi dunia. Apakah gaji bulan ini cukup? Apakah usaha akan bertahan? Apakah hari esok akan lebih baik dari hari ini? Padahal tidak ada satu pun dari itu yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Maka zikir ini hadir sebagai cara untuk mengubah fokus dari mengkhawatirkan hasil menjadi menguatkan hubungan dengan Allah. Sebab bila hubungan itu kuat, maka seluruh pintu akan terbuka, baik yang kita harapkan maupun yang belum pernah kita bayangkan. Allah mencintai hamba yang tawakal. Dalam Al-Quran, Dia berjanji, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan zikir ini adalah bentuk latihan harian untuk menumbuhkan tawakal tersebut. Bukan dalam teori, tapi dalam praktik rohani yang konkret. Tawakal sejati membuat seseorang tenang dalam usaha, santai dalam menghadapi penolakan, dan tetap semangat meski belum melihat hasil. Karena ia tahu, setiap usaha tidak sia-sia, meskipun hasilnya tidak tampak dalam bentuk yang kita inginkan. Zikir ini menumbuhkan keyakinan bahwa setiap langkah dihitung, setiap niat dicatat, dan setiap sabar dibalas. Dengan begitu, tawakal bukan lagi sesuatu yang abstrak, tetapi menjadi sistem hidup yang membuat seseorang lebih ringan menjalani kehidupan. Ia tidak lagi terbebani oleh tuntutan dunia, karena ia tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan dari sikap ini, lahir satu bentuk rezeki yang sangat mulia, yaitu ketenangan dalam berproses. Karena sesungguhnya proses yang tenang dan ikhlas jauh lebih berharga daripada hasil yang cepat tapi penuh kegelisahan. Maka siapapun yang menginginkan rezeki mengalir deras, jangan hanya fokus pada kerja keras fisik semata.
Latihlah juga batin untuk percaya. Zikir ini ketika dibaca 19 kali secara istiqomah akan membangun jembatan tak terlihat antara kehendak kita dan kehendaknya. Kita belajar untuk menyerahkan apa yang kita rencanakan ke tangan Sang Pengatur yang Maha mengetahui masa depan. Dan dalam penyerahan itu ada kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah kekuatan tawakal, kekuatan yang membuat seorang nabi bisa tenang di tengah laut, membuat seorang sahabat bisa tersenyum saat diuji, dan membuat hati kita tetap hangat meskipun cuaca dunia sedang dingin. Maka genggamlah rezeki dengan keyakinan, bukan dengan kegelisahan. Dan jadikan zikir ini sebagai pengingat harian bahwa kita tidak sendiri, kita selalu dalam penjagaan Raja yang Maha Benar. Bab 7. Zikir ini adalah magnet keajaiban. Ada saat dalam hidup ketika segala hal tampak buntu, usaha sudah maksimal, doa tak henti-henti, tapi hasil seperti enggan datang. Pada titik ini, banyak orang mulai putus asa dan mempertanyakan takdir. Padahal yang sedang diuji bukan hanya kesabaran mereka, tapi seberapa dalam mereka percaya kepada janji Allah. Zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin adalah kalimat yang menjadi magnet spiritual bagi keajaiban. Bukan karena kalimat ini bersifat magis, tapi karena ia menghubungkan hati kepada zat yang mampu membalikkan keadaan dalam sekejap. Ia seperti kode rahasia yang membuka ruang kemungkinan tak terbatas. Dan ketika dibaca dengan hati penuh keyakinan, ia memanggil datangnya pertolongan Allah dari arah yang tak disangka-sangka. Keajaiban dalam Islam bukan berarti hal-hal fantastis yang melanggar hukum alam. Keajaiban adalah ketika sesuatu yang tampaknya mustahil tiba-tiba dimudahkan. Ketika jalan yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ketika seseorang yang tidak kita kenal tiba-tiba datang membawa solusi. Dan semua itu berawal dari hubungan batin yang kuat dengan Allah. Hubungan yang salah satu jalannya adalah zikir ini. Kalimat ini bukan hanya menyatakan tauhid, tapi juga ketundukan total kepada kekuasaan Allah sebagai Al-Malik. Maka ketika seorang hamba menyebutnya sebagai Raja yang nyata, itu berarti ia percaya bahwa Allah mampu mengatur segala urusan dalam skenario terbaik, bahkan ketika manusia tak mampu melihatnya saat ini. Banyak orang telah mengamalkan zikir ini dan melihat perubahan drastis dalam hidup mereka. Bukan hanya karena mereka mengucapkannya, tapi karena mereka menghayatinya. Mereka duduk dalam diam, menutup mata, dan membiarkan setiap kata dari zikir ini meresap ke dalam lapisan jiwa terdalam. Dan dalam keheningan itu, muncul kekuatan yang tidak mereka duga. Muncul ketenangan yang melahirkan kejernihan berpikir. Dari kejernihan itu lahir keputusan yang tepat. Dan keputusan yang tepat membuka jalan-jalan rezeki. Maka kadang keajaiban bukan berupa datangnya sesuatu dari luar, tapi lahirnya perubahan besar dari dalam diri. Inilah salah satu fungsi zikir yang sering tak disadari. Ia membentuk ulang struktur batin agar selaras dengan takdir baik yang Allah telah tuliskan sejak lama. Mengamalkan zikir ini 19 kali setiap hari bukan tentang menghitung, tapi tentang melatih rasa percaya. Rasa percaya inilah yang menjadi bahan bakar keajaiban. Ketika seseorang percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah Raja yang mengatur segalanya, maka hatinya tidak akan terombang-ambing oleh berita buruk, penolakan, kegagalan, atau keterlambatan. Ia akan terus melangkah dengan tenang, dan justru dalam ketenangan itulah keajaiban sering datang. Allah tidak menurunkan keajaiban kepada hati yang penuh keraguan, tapi kepada hati yang teguh dan lapang. Dan zikir ini adalah latihan harian untuk menjadi pribadi seperti itu. Pribadi yang tidak mudah goyah, yang tahu bahwa jika Allah menghendaki, maka satu kalimat saja cukup untuk mengubah hidup seseorang. Maka jika hari ini engkau merasa hidup sedang macet, langkah-langkah terasa berat, dan langit seperti tak menjawab, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah menjauh. Bisa jadi Dia sedang memanggilmu untuk kembali ke zikir ini, untuk duduk sejenak, meninggalkan keramaian dunia, dan menyebut namanya dengan penuh cinta. Sebab keajaiban bukan selalu tentang apa yang terjadi di luar, tapi tentang apa yang bergerak di dalam diri kita. Dan siapa yang menjaga zikir ini akan menjaga hubungannya dengan Sang Maha Pembuat keajaiban. Dan bila hubungan itu terjaga, maka tidak ada pintu yang terlalu berat untuk dibuka,
tidak ada impian yang terlalu jauh untuk diraih, dan tidak ada doa yang sia-sia untuk dipanjatkan. Sebab dalam genggaman Allah, semua hal mungkin terjadi, termasuk mukjizat rezeki yang tak pernah kita duga. Bab 8. Menjadi magnet rezeki dengan membersihkan hati. Banyak orang mencari cara agar rezeki lebih mudah datang, dari teknik bisnis, strategi pemasaran, hingga pergaulan yang diperluas. Namun sedikit yang sadar bahwa rezeki lebih peka terhadap kebersihan hati daripada kelihayan strategi. Hati yang bersih, ikhlas, dan jujur memiliki daya tarik yang sangat kuat di hadapan langit. Sebaliknya, hati yang kotor oleh dengki, ria, dan tamak akan menghalangi turunnya keberkahan, walaupun tampak sukses dari luar. Disinilah zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin bekerja secara halus tapi efektif. Ia menyapu debu-debu di dalam hati yang tak terlihat. Dengan mengulangnya 19 kali setiap hari, hati pelan-pelan dibersihkan. Bukan hanya dari dosa, tetapi dari beban emosional yang sering menjadi penghalang utama rezeki. Kita harus memahami bahwa hati adalah pusat komando dalam hidup. Apa yang terjadi di dalamnya akan memengaruhi keputusan, sikap, dan bahkan getaran tubuh kita. Jika hati gelap, maka cara kita melihat dunia pun akan kelam. Kita menjadi mudah curiga, mudah kecewa, dan sulit bersyukur. Padahal, syukur adalah salah satu pintu rezeki paling besar. Zikir ini adalah alat pembersih hati yang sangat kuat. Ia tidak sekadar menenangkan, tetapi juga mengangkat lapisan-lapisan tipis dari penyakit hati yang sering luput. Merasa diri paling benar, merasa paling layak, atau diam-diam tidak terima dengan ketetapan Allah. Dan ketika hati dibersihkan, maka wajah pun akan bersinar, sikap menjadi lembut, dan lingkungan akan merespons dengan hangat. Semua ini adalah bentuk rezeki yang bermula dari kebersihan batin. Kebersihan hati bukan sesuatu yang instan. Ia tidak bisa dibeli, diwarisi, atau dipalsukan. Ia harus dilatih, diuji, dan dipelihara. Dan zikir ini adalah satu di antara latihan terbaiknya. Kalimat La ilaha illallah menghapus kesombongan halus karena ia menolak semua selain Allah sebagai sumber kekuatan. Al-Malik menundukkan ego karena kita menyadari bahwa kita ini hanyalah makhluk yang hidup di dalam kerajaannya. Al-Haq mengajari kita untuk tidak membela kebohongan, bahkan ketika itu menguntungkan kita. Dan Al-Mubin melatih kita untuk transparan kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah. Bila hati dilatih untuk tunduk dan jujur dengan makna ini setiap hari, maka lambat laun ia akan menjadi hati yang ringan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah iri, dan selalu bersih dari dendam. Dan hati seperti inilah yang dicintai langit. Rezeki menyukai hati yang lapang, seperti air yang mengalir ke tempat rendah. Rezeki mengalir kepada orang-orang yang rendah hati, yang sabar, yang tahu bahwa keberhasilan sejati bukan hanya soal angka atau pencapaian, tetapi soal bagaimana tetap berakhlak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ketika kita membaca zikir ini, sebenarnya kita sedang menundukkan diri di hadapan Allah, sekaligus melatih batin untuk tetap lembut meski sedang diuji. Sebab seringkali rezeki tidak datang bukan karena kita kurang usaha, tetapi karena kita masih terlalu keras kepala, masih terlalu menuntut, atau belum bersih dalam niat. Maka bersihkanlah hati sebelum meminta sesuatu dari Allah. Karena Allah lebih mencintai hati yang jernih daripada lidah yang pandai berdoa tapi penuh kepalsuan. Jika engkau ingin menjadi magnet rezeki, mulailah dari dalam. Jangan kejar dunia sebelum engkau menata isi dadamu. Dunia akan datang dengan sendirinya kepada mereka yang jiwanya bersih. Zikir ini, jika engkau jaga dengan istiqamah, akan menjadi jalan untuk mensterilkan hatimu dari virus-virus halus yang melemahkan iman dan menutup pintu rezeki. Ia akan membentukmu menjadi pribadi yang tidak hanya disukai manusia, tetapi juga disenangi oleh para malaikat. Dan ketika langit telah ridha kepada seorang hamba, maka bumi pun akan dipaksa untuk membuka pintu-pintunya. Itulah keajaiban dari hati yang bersih. Tidak perlu berteriak, tapi semesta mendengarnya. Tidak perlu mengejar, tapi rezeki menghampirinya. Bab 9. Rahasia di balik 19 kali. Kode ilahi yang tidak sia-sia. Dalam dunia spiritual Islam, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada angka yang disebut secara berulang oleh para ulama
tanpa alasan yang dalam. Membaca zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebanyak 19 kali bukanlah sekadar angka acak, melainkan bagian dari rahasia langit yang jika diamalkan dengan keyakinan dan konsistensi, membuka pintu rezeki yang selama ini tersembunyi. Angka 19 dalam Islam memiliki makna simbolik dan spiritual yang istimewa. Ia disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muddatsir ayat 30, Alaiha tis'ata asyar, yang artinya di atasnya ada 19, malaikat penjaga neraka. Ini bukan angka sembarangan, ia adalah angka yang mengguncang hati para penentang kebenaran dan menjadi ujian bagi mereka yang percaya. Maka, bila sebuah zikir dibaca sebanyak 19 kali, sejatinya kita sedang mengikuti pola langit yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Angka 19 juga dikenal dalam ilmu numerologi Al-Quran sebagai angka yang memayungi keteraturan luar biasa dari wahyu ilahi. Banyak peneliti spiritual menemukan bahwa jumlah huruf, kata dan struktur dalam beberapa surat Al-Quran secara menakjubkan terikat dengan pola 19. Maka ketika seseorang mengulang sebuah zikir dengan jumlah ini, ia bukan hanya mengucapkan kata, tapi sedang menyelaraskan dirinya dengan vibrasi ketetapan ilahi yang telah terprogram secara gaib. Itulah mengapa membaca zikir ini dengan jumlah 19 memiliki dampak yang jauh lebih kuat dibanding jumlah sembarang. Ia seperti kunci yang dicetak pas untuk membuka gembok tertentu. Dan dalam konteks zikir ini, gembok yang dibuka adalah pintu-pintu rezeki yang selama ini tampak tertutup, baik secara lahir maupun batin. Namun rahasia angka 19 tidak hanya pada kedalaman numerik. Ia juga menjadi ujian konsistensi. Mengulang zikir ini sebanyak 19 kali setiap hari mungkin terlihat ringan. Tapi dalam praktiknya, hanya orang yang benar-benar sadar dan sabar yang akan mampu menjaganya hari demi hari tanpa terputus. Disinilah tersimpan rahasianya. Rezeki bukan hanya tentang datangnya sesuatu, tapi tentang kualitas jiwa yang siap menerimanya. Dan kualitas itu dibentuk oleh konsistensi. Allah tidak menilai seberapa besar kita berseru dalam sehari, tapi seberapa istiqamah kita dalam melafazkan namanya, bahkan saat hati lelah, saat mulut kering, saat dunia sepi. Maka ketika seseorang mengucapkan zikir ini 19 kali, ia sedang menanam benih ketaatan kecil yang kelak akan tumbuh menjadi pohon rezeki besar. Penting juga untuk diingat bahwa zikir ini bukan jimat, bukan mantera. Ia tidak bekerja secara otomatis hanya karena diulang-ulang. Ia baru menyala saat diucapkan dengan hati yang hadir, jiwa yang pasrah, dan lisan yang jujur. Maka yang paling penting bukan hanya jumlahnya, tetapi kesadarannya. Mengulang zikir ini 19 kali setiap hari sejatinya adalah latihan untuk menyadari bahwa kita ini makhluk yang rapuh tanpa izinnya. Bahwa segala hal yang kita kejar sejatinya bukan milik kita, dan bahwa hanya Allah lah pemilik segalanya. Jika kesadaran ini tumbuh seiring zikir itu terucap, maka bukan hanya rezeki dunia yang akan datang, tetapi juga rezeki batin berupa ketenangan yang tak bisa dibeli. Jadi ketika kita komitmen membaca zikir ini 19 kali, kita sebenarnya sedang berdialog dengan langit dalam bahasa yang langit pahami, bahasa angka, bahasa tauhid, dan bahasa ketundukan. Tidak ada amal yang sia-sia. Setiap lafaz, setiap tarikan napas saat zikir, setiap detik perhatian saat mengulangnya, semuanya adalah getaran yang naik ke langit dan mengetuk pintu-pintu keberkahan. Mungkin rezekinya tidak datang besok, mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi ia akan datang dan ia akan selalu cukup. Sebab zikir ini bukan hanya memanggil rezeki, tetapi juga membentuk jiwa yang tahu cara menerimanya dengan syukur dan menggunakannya dengan hikmah. Bab 10. Rezeki tak akan pernah terputus asal hati tak pernah menutup. Setiap orang di dunia ini memiliki aliran rezekinya masing-masing, sebagaimana setiap helai daun punya urusan sendiri yang digerakkan oleh angin dengan takdirnya. Tak ada satupun yang tercecer dari pengaturan Allah, bahkan yang tampak tak bernilai sekalipun. Maka ketika kita merasa rezeki mulai tersendat, jangan buru-buru menyalahkan dunia atau orang lain. Lihatlah ke dalam hati, apakah ia masih terbuka untuk percaya atau sudah mulai mengeras oleh keluh kesah dan keraguan. Zikir La ilaha illallahul malikul haqqul mubin
saat dibaca 19 kali setiap hari adalah cara lembut untuk terus membuka hati. Agar ia tetap lembut, tetap yakin, tetap lapang. Karena hanya hati yang terbuka yang mampu menjadi wadah bagi limpahan rezeki dari langit. Rezeki bukan hanya soal uang, pekerjaan, atau materi. Rezeki adalah waktu yang cukup, tubuh yang sehat, teman yang setia, keluarga yang mendukung, bahkan senyuman yang tak direncanakan dari orang asing di tengah hari yang melelahkan. Dan seringkali, rezeki terbesar adalah ketika hati tetap bisa bersyukur meski apa yang diharapkan belum datang. Zikir ini mengajarkan kita untuk melihat rezeki dalam cahaya yang lebih luas, bahwa semua yang dititipkan Allah kepada kita adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Bahkan keterlambatan adalah rezeki karena di dalamnya ada pelajaran. Bahkan kehilangan adalah rezeki karena di dalamnya ada ruang untuk lebih dekat dengannya. Maka siapa yang terus menjaga zikir ini sedang menjaga kunci untuk melihat dunia dengan mata yang lebih bijaksana. Ketika seseorang menjadikan zikir ini sebagai bagian dari rutinitas hidupnya, ia sebenarnya sedang membangun pagar gaib yang melindunginya dari keputusasaan. Dunia boleh naik turun, tapi hatinya tetap stabil. Ia tahu bahwa rezeki tak pernah benar-benar putus. Yang kadang terjadi hanyalah perubahan bentuk atau arah. Hari ini mungkin tidak dalam bentuk penghasilan, tapi dalam bentuk ilmu. Esok bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk relasi. Lusa mungkin berupa peluang yang tak terlihat oleh orang lain, tapi semua itu adalah rezeki yang datang pada waktunya. Seperti hujan yang tak pernah bisa dipercepat, tapi selalu datang ketika bumi paling membutuhkannya. Dan zikir ini adalah awan yang meneduhkan, yang menandakan bahwa hujan berkah tak pernah jauh dari mereka yang terus menyebut namanya. Kini, saat engkau telah memahami kedalaman kalimat ini, jangan biarkan ia sekadar menjadi hafalan. Jadikan ia napas harian. Sebutkan dengan lembut setelah subuh, bisikkan sebelum tidur, ulangi saat sedang menunggu, dan tanamkan dalam hati saat merasa kehilangan arah. Sebab zikir ini bukan hanya alat untuk memanggil rezeki, tapi juga cahaya yang membimbing langkah. Di dunia yang penuh kebisingan dan tuntutan, kalimat ini adalah ruang hening di dalam dada. Tempat engkau kembali, tempat engkau merasa aman. Dan jika engkau menjaganya dengan setia, maka engkau tidak sedang mengejar rezeki, tapi sedang mengizinkan rezeki mengejarmu. Akhirnya percayalah, tidak ada zikir yang sia-sia, tidak ada kebaikan kecil yang luput dari pandangannya, dan tidak ada rezeki yang tertukar bagi mereka yang menjaga hubungan dengan Allah. Jika engkau membaca zikir ini dengan keyakinan, dengan cinta, dan dengan kerendahan hati, maka hidupmu tidak akan pernah kering. Akan selalu ada cukup, akan selalu ada jalan, akan selalu ada rasa dicukupkan, bahkan saat dunia berkata sebaliknya. Karena sesungguhnya rezeki itu tidak pernah benar-benar terputus. Yang sering putus hanyalah harapan dan prasangka baik kita kepada Allah. Maka jaga zikir ini. Hidupkan ia di bibir dan di hati, dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah, bukan hanya di luar, tapi terutama di dalam. Kini, engkau telah mendengar, bukan sekadar bacaan, tapi sebuah rahasia yang dulu dijaga para kekasih Allah dengan penuh cinta dan keyakinan. Satu zikir yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan langit. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ucapkanlah, ulangilah, rasakan getarnya dalam dadamu 19 kali setiap hari dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Maka engkau sedang membangun jalan cahaya dari hatimu menuju pintu-pintu rezeki. Rezeki itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu hati yang lapang untuk dititipi. Dan siapa yang menjaga zikir ini, maka ia sedang menyiapkan wadah paling bersih bagi anugerahnya. Jangan takut miskin. Takutlah jika hatimu tertutup dari harapan. Jangan takut kekurangan. Takutlah jika engkau tak lagi yakin kepada Allah. Selama engkau masih mengingatnya, maka langit akan selalu mendengar panggilanmu. Dan bumi tak akan tega membiarkanmu berjalan sendiri. Ucapkan zikir ini, hari ini, esok, dan setiap hari. Bukan karena engkau mengejar dunia, tapi karena engkau tahu tidak ada Tuhan selain Allah.
Raja yang Maha Nyata, dan bersamanya rezekimu tidak akan pernah terputus.